Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara halal bihalal DPD PPNI Kabupaten Mojokerto ini akan kita mulai, sebelumnya kami sampaikan tata cara dan aturan pada kegiatan halal bihalal via online pada pagi hari ini. Yang pertama adalah diharapkan semua peserta bisa mengaktifkan videonya, kemudian nanti harap di mute masing-masing perangkatnya ketika acara sambutan maupun acara tauziah. Kemudian nanti pas waktu acara diskusi, nanti akan dipandu oleh pembawa acara, yaitu Bu Maria Andayani Eskepnes. Ya, mungkin itu sebagai tata cara aturan pada kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara kegiatan halal bihalal DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Pada yang terhormat Ibu Maria Andayani, Sarjana Keperawatan NES, kami persilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kasnan. Sebelum dimulai, perkenankan saya membaca pantun, Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hartadi, Eskep ST MMkes selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi PGD Palmet selaku pembicara pada kegiatan halal bihalal pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pertimbangan, pengurus DPD, pengurus DPK, pengurus Forkom Ponkesdes, pengurus Forkom Honorer Perawat Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati semua panitia halal bihalal DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, serta rekan-rekan anggota PPNI Kabupaten Mojokerto yang dapat hadir dalam kegiatan halal bihalal via Zoom online hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal DPD PPNI Kabupaten Mojokerto tahun 1441 Hijriah. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk membuka hati dengan sabar atas ridho Allah meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita baik yang disengaja ataupun yang tidak. Selaku pribadi dan selaku pembawa acara dalam kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa untuk lisan yang tak terjaga, untuk janji yang terabaikan, untuk hati yang berprasangka, untuk sikap yang menyakitkan, kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. 4. Pengajian oleh Dr. Haji Agus Ali Fauzi PGD Palmet. Acara yang kelima, diskusi dan terakhir penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan bacaan basmalah tadi maka acara ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Asiana Sarjana Keperawatan. Dengan hormat kami persilahkan.
ولو شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Siti Nur Asiana, Sarjana Keperawatan Nurse, yang sudah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 182 sampai dengan 186. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semakin dekat dengan Allah SWT. Perlu kami informasikan bahwa Saudari Siti Nur Asiana, Sarjana Keperawatan Nurse ini, beliau pernah berpartisipasi di kegiatan MTQ dalam rangka Hari Korpri Kabupaten Mojokerto tahun 2017 dan alhamdulillah meraih juara harapan 1. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DPD BPNI Kabupaten Mojokerto. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hartadi, Eskep STMMKes, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan arahan ataupun presentasi, ada baiknya saya persembahkan sebuah lagu edukasi. Ya, sebuah lagu edukasi tentang COVID. Bahwasanya tempo hari hanya dengan cara yang sama menjaga stamina kita
tinggal di rumah saja dan jaga jarak satu di antara lainnya, hindari penularan dan ancaman corona. Ayo kita bisa sama-sama yuk. Kisah kita memang tidak diharapkan. Dulu kita masuk kantor kerja dan rapat bersama, tapi kini corona datang merubah semuanya. Stay and work from home, kerja dan rapat online solusinya. Tempoh hari saya persembahkan lagu dalam bentuk bahasa Jawa, Ning Omah Wae. Kali ini saya mencoba untuk kalangan muda dengan judul Putus Hidup Corona. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan edukasi kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mari kita bersama-sama putuskan mata rantai pandemi corona dengan cara rajin cuci tangan dan pakai masker, jaga jarak sesama, tinggalkan ibadah kita. Ayo sama-sama. Kita memang tidak seindah yang diharapkan. Dulu kita masuk sekolah dan kuliah bersama, tapi ini corona datang merubah semuanya. Physical distancing, social distancing. Kisah kita memang tidak seindah yang diharapkan. Dulu kita silaturahim dan bercanda bersama, tapi kini corona datang merubah semuanya. Untuk sementara silaturahim medsos solusinya. Kisah kita memang tidak seindah yang diharapkan. Dulu kita beribadah ke masjid bersama-sama, tapi ini corona datang merubah semuanya. Aku berdoa untuk Tuhan segera hilangkan mageblok corona. Kita mulai. Ya, terima kasih. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sino tambahan. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, kemudian Al Mukarrom Dr.
Haji Agus Ali Fauzi. PGD Pak Helmet mohon maaf dokter kalau masih membaca. Ya pokoknya tidak mengurangi rasa hormat lah. Al Mukarram Kiai Haji Agus Ali Fauzi tambah apik sip. Kemudian teman-teman pengurus baik DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, DPK, Ketua DPK dan pengurusnya serta semua anggota PPNI Kabupaten Mojokerto yang saya cintai. Kemudian Ketua YKWP, Ketua Setikes, Binasihat PPNI Kabupaten Mojokerto, Ketua Badan Usaha milik YKWP, kepalanya, kemudian Ketua Koperasi, Kepala Klinik, Kepala Apotik, dan lain-lain. Dan mohon maaf yang belum saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada kata yang patut saya sampaikan pertama kali mengajak panjenengan semuanya adalah untuk bersyukur bahwa kita sampai dengan detik ini diberikan kesehatan seperti saat ini. Salawat salam juga marilah tidak henti-hentinya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja dengan pengharapan mudah-mudahan kita senantiasa dapat syafaat dari beliau sehingga menambah kekuatan kita untuk melawan pandemi corona saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti undangan yang telah kita sampaikan kali ini adalah tidak seperti biasanya di tahun-tahun yang lalu bahwa kita selalu mengadakan halal bihalal. Saya juga ada open house gitu ya. Tetapi karena adanya corona seperti di lagu tadi, kita masuk di era new normal. Ya, tidak seperti biasanya. Kita harus melakukan itu tidak sesuai kebiasaan kita yang lama. Ya. Bahasan kita pada kali ini adalah dengan yang pertama ini kita bahas nanti tentang era new normal, yaitu sebuah era kalau bahasa definisinya adalah sesuatu yang tak biasa atau belum pernah dilakukan sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya, jadi nek cara Jawa ini ya kita nanti akan memasuki kehidupan baru lagi, cari nafkah sesuai normal lagi, tetapi dengan protokol kesehatan yang ada tetap, gitu ya. Walaupun COVID itu sudah tidak ada, tetapi kita masih melakukan itu dengan new normal, karena virus itu akan selalu berkembang. Seperti halnya kita ketahui bakteri TBC menyerang kita sejak zaman Belanda sampai hari ini kita belum bisa keluar dari TBC itu, gitu ya. Jadi itulah kira-kira new normal yang akan kita. Demikian juga cara kerja kita mungkin akan berubah dengan cara kerja kita yang cara lama, gitu ya. Kemudian yang kedua, pandemi COVID Corona ini juga berdampak terhadap perawat tentu saja, ya. Outline kita yang kedua adalah pandemi COVID-19 dampaknya terhadap nurse. Itu tentu saja kita ketahui bersama dengan adanya wabah ini beban rumah sakit di mana-mana meningkat. Nah, sementara nakes kita terbatas termasuk perawat, kewalahan di mana-mana, akhirnya tumbang beberapa teman sejawat kita. Kemudian kebutuhan bed di ICU, rumah sakitnya juga kebanyakan masih kurang, tidak cukup. Kemudian APD yang kurang. Pada waktu pandemi ini terjadi, saya telah sidak kemana-mana di wilayah kerja untuk memastikan akan keamanan anggota saya terhadap penularan COVID ini. Pada waktu itu bermula dari 6 organisasi, IBI, ID, PDGI, PPNI, HAKTI, IAI, bersama-sama untuk aksi mogok. Bekerja karena banyaknya teman-teman yang terdampak dan berakibat fatal kematian. Dan itu setelah diselidiki adalah karena APD, penyediaan APD yang masih belum tersedia. Karena itu
merangsang kita, pengurus DPD PPNI Kabupaten Mojokerto tempo hari untuk inovasi membuat APD, menjawab tantangan kelangkaan APD yang sesuai pada waktu itu. Dan kita terima kasih telah diliput oleh beberapa TV dan media cetak waktu itu dan viral. Kemudian rasiones ini juga tidak imbang. Mestinya di ICU adalah 1 dibanding 1. Namun saat ini kita ketahui bersama masih ada 1:5 bahkan lebih dari itu. Nah, ini adalah menjadikan stres. Di samping terpapar virus, harus memakai baju hazmat yang begitu membuat kita dehidrasi. Akhirnya stres dan banyak teman-teman kita yang tumbang di era perjuangan. Ya. Kemudian setelah itu adalah kebutuhan beban kerjanya tidak seimbang. Ya. Hal ini menyebabkan adanya sindrom burnout syndrome. Itu kejenuhan di antara kita. Bagaimana? Kalau kita, teman kita sejawat sudah terpapar, itu kita harus diisolasi. Kita kerja, beberapa tidak bisa pulang. Bagaimana dengan kondisi keluarga, bagaimana dengan kondisi anaknya, ini menjadikan stres. Padahal stres kita ketahui bersama juga menurunkan daya tahan tubuh kita bersama. Dan inilah kenapa banyak tumbang juga. Perawat-perawat yang lagi berjuang, gitu ya. Kemudian yang kita sesalkan juga, kita ketahui bersama stigma negatif masyarakat tentang COVID-19 ini, Masya Allah, betul-betul membuat kita setengah patah hati. Bagaimana kita melihat teman sejawat kita yang gugur memperjuangkan jiwa raga yang lain, akan tetapi ketika kita gugur, kita ditolak pemakamannya. Sudah kita tidak rahasia lagi kan waktu itu. Kemudian ada berita di Jakarta, di Surabaya, ada perawat yang karena merawat pasien di ruang COVID, ditolak tempat tinggalnya, diusir dari tempat kosnya. Ini betul-betul stigma negatif dari masyarakat yang perlu kita sama-sama perjuangkan agar ini tidak terjadi di mana-mana. Saya juga pernah mengalami masuk ke suatu area. Ini stigma yang harus diperbaiki oleh aparat mulai dari presiden sampai dengan RT RW, bupati, camat, dan sebagainya. Saya masuk di suatu area, bukannya ditanya apakah Bapak diperiksa, apakah panas badannya, ditembak pakai termogan, ataupun apakah Bapak batuk, kok tidak pakai masker, bukan itu. Justru yang ditanya adalah tolong Pak tinggal KTP. Lah, ini apakah pandemi teroris, apa kita dijajah kok KTP yang ditahan, saya begitu kan. Mestinya yang tidak pakai masker suruh pakai masker, ditembak matanya, kalau memang panas tidak boleh masuk, kan begitu. Nah, ini salah kaprah di masyarakat, sehingga di mana-mana banyak kampung yang ditutup pakai pagar dan boleh masuk kalau punya KTP. Maka, Masya Allah, ini tugas kita bersama, ya. Itu kemudian itulah masalah-masalah saya yang sedikit bisa saya sampaikan, karena kita nanti masih banyak yang akan disampaikan oleh Ustadz tentang materi halal bihalal gitu ya. Tetapi karena kita sudah lama nggak rapat, maka ada baiknya saya sampaikan kepada anggota. Adapun kegiatan-kegiatan DPD PPNI Kabupaten Mojokerto khususnya yang telah kami laksanakan, karena kebetulan bersamaan dengan Ramadan, dan saya namakan Ramadan COVID ya, COVID sebelum Ramadan kemarin, beberapa kami setelah dapat aksi solidaritas dari 6 organisasi profesi itu, saya langsung menghadap kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kemudian meminta DPR untuk memberikan penjelasan bahwa kepastian anggota saya yang di rumah sakit dan pelayanan kesehatan harus dibekali oleh APD yang layak. Kalau tidak, kita dihimbau oleh organisasi pusat untuk mogok sementara. Dan itu sudah saya lakukan. Dan setelah saya sidak ternyata masih kurang APD itu, dan akhirnya timbul inovasi kami dari DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Kemudian kami telah membuat masker
masker alternatif pada waktu itu dari helm dan kertas mika dan waktu itu kaleng bekas, dan akhirnya diliput oleh beberapa media TV pada waktu itu. Di antaranya ada JTV, ada Trans TV, NMC TV Media dan lain sebagainya pada waktu itu, dan juga beberapa koran. Ya, termasuk Jawa Pos memuat itu, dan alhamdulillah itu bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Akhirnya banyak yang buat seperti itu, ya. Karena kita ketahui bahwa kita harus aman dulu sebelum kita berjuang. Ibaratnya kalau tentara itu terjun ke perang, ya harus dibekali dengan helm perang, pakai helm baja, bukan pakai topi tentara harian itu. Nah, kalaupun kita menghadapi COVID juga harus pakai APD yang benar, gitu ya. Kemudian selain itu kegiatan kita pada bulan itu adalah koordinasi dengan DPW, dengan DPD dan DPK masing-masing untuk memantau perkembangan COVID itu, terutama teman-teman kita perawat, gitu ya. Kemudian selain itu kita juga telah memberikan santunan seperti halnya bulan-bulan puasa dan yang sebelumnya, cuma bedanya sekarang bisa transfer dan sebagainya. Kemudian santunan anak yatim juga sudah berikan. Kita juga menghimbau kepedulian mahasiswa melalui ketua Stikes, melalui Sivitas Akademik untuk memberikan bantuan sosial, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Saya terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Sajidin yang telah mengkoordinasi itu dan terlaksana. Terlaksana untuk melaksanakan pemberian bantuan APD ke beberapa rumah sakit dan juga sembako. Ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman Stikes Binasiat PPNI Kabupaten Mojokerto. Kemudian selanjutnya kegiatan yang lain adalah ya apa lagi makan ya? Udah itu. Promosi ini, Pak. Oh ya. Di rumah saja. Tempo hari saya juga sudah diminta oleh JTV, oleh karena saya telah membuat sebuah lagu kuban lirik gitu ya, tentang materi Ning Omah Wae, dan sudah ditayangkan, alhamdulillah, terima kasih JTV 3 kali. Dan kemudian saya juga mendapatkan kehormatan untuk diberikan kesempatan memberikan sungkeman digital di JTV. Terima kasih khususnya kepada Bu Rina, manajernya, gitu ya. Jadi kali ini tadi saya juga memberikan edukasi dalam bentuk bahasa Indonesia lagu Putusin Corona, gitu ya. Bahasanya rodok gaul ini ya, kayak kalah karo Pak Bambang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kegiatan kita yang terakhir seperti tahun-tahun yang lalu, karena biasanya saya open house dan halal bihalal. Untuk tahun ini kita adakan halal bihalal melalui ini acara ini seminar, dan insya Allah nanti sudah siap itu di Surabaya, Al Mukarram Dr. Agus Ali Fauji, ya. Insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya. Kemudian nanti mohon untuk teman-teman yang berkenan mencurahkan hatinya, tanya jawab, bisa Dr. Agus bisa menjawab dengan puas-puasnya kepada teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama organisasi menyampaikan mohon maaf lahir batin, ya. Selamat Idul Fitri 1441 ya. Mudah-mudahan kita semua dikembalikan dalam fitri kembali, dilahirkan kembali gitu ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya akan dipertemukan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan, tentu saja tanpa COVID. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD BPNI Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya cintai, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian. Kepada Al Mukarram Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauji, BGD Palmed, dipersilahkan. Monggo Dr. Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, Bapak Haji Muhammad Hartadi, Eskep ST MMKes, beserta seluruh jajaran pengurus DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan, Bapak Ibu Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, keluarga besar PPNI Kabupaten Mojokerto yang ada di rumah atau di sekretariat, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya terima kasih Mbak Bu Maria yang memperkenankan saya untuk bisa menyampaikan sesuatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, bisa bersilaturahim, berhalal bihalal melalui daring online, dan mudah-mudahan keluarga besar PPNI Kabupaten Mojokerto ke depannya insya Allah tambah sehat, tetap semangat, tetap kompak, dan inovatif, kreatif. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak perilakunya, dan mudah-mudahan kita nantinya akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kesempatan yang baik ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik Ibu Saudara sekalian, pertama saya memberikan appreciate yang luar biasa kepada PPNI Kabupaten Mojokerto, khususnya kepada Bapak Ketua dan jajarannya. Satu, beliau sangat visioner, ya, sangat visioner. Yang kedua adalah jeli melihat peluang. Begitu saya sama Bapak Profesor Nur Salam, beliau langsung mengusulkan lebih dahulu. Ini salut untuk PPNI Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga, ini mutlak individu, keluarga, institusi, bangsa, dan negara, kreatif, inovatif, atas APD-nya yang waktu masa darurat kemarin, luar biasa, dan itu lagunya memberi motivasi kepada kita, ini luar biasa, itu penting sekali ya, supaya tidak tambah stres, tapi tetap semangat, optimis, itu yang penting, itu modal yang luar biasa. Salut untuk PPNI Kabupaten Mojokerto, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap dan langkah menghadapi pandemi COVID pasca Ramadan? Ya. Jadi yang pertama adalah intinya kita berhalal bihalal, halal bil halal. Itu kalau haji itu halal ya, berarti ikhlas. Berarti saat ini kita sama-sama hati kita menjadi bersih, setelah dosanya diampuni sama Allah, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun kecil di antara kita, alhamdulillah sudah saling memaafkan. Wal'afina anin nas. Predikat takwa adalah tadi tujuannya wal'afina anin nas, saling memaafkan. Di samping itu, tantangan kita ke depan adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan untuk ke depannya. Itu yang berat, istiqomah, ya. Makanya istiqomah itu cukup berat dan pahalanya memang surga, ya, seperti dalam Quran surat Al-A'raf dan surat Fusilat, ya. Innalladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu beratnya. Jadi surga bagi kita yang bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Makanya agar iman dan takwa kita tidak turun, maka ada puasa Syawal, nanti dilanjutkan oleh puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Pertahankan ketakwaan, kesabaran, kebersamaan, kepedulian, ini khususnya terima kasih
dari DPD Kabupaten Mojokerto, BPNI yang luar biasa kepeduliannya. Ya, salah satu ciri orang yang tamu-tamu Allah pertama kali adalah yang peduli, ya, peduli. Itu yang salah satu ciri orang-orang yang besok pertama kali menghadap kepada Allah, diterima oleh Allah. Disiplinan dan kita tetap keikhlasan. Ibu saudara sekalian, kita harus menjaga ausdower kita, kesehatan kita, semangat kita, kebahagiaan kita. Tadi saya lihat Pak Har tadi sangat semangat dan yang penting lagi happy. Berarti bisa menjaga hormon endorfin. Maka dari itu teman-teman supaya tetap happy semuanya, ya, tetap happy. Ini penting. Jadi tambah sehat, ya, sehat fisik. Jadi jangan lupa fisik kita harus dijaga, psikologis kita jangan terlalu stres, sosial kita tetap menolong, sedekah diperbanyak, kultural dan spiritual kita, insya Allah masa 1 bulan Ramadan itu sudah ditempa oleh Allah, mudah-mudahan spiritual kita makin dekat sama Allah. Minimal kalau kita pengen sehat, 5 aspek itu harus seimbang. Ini sehat spiritual di musim bencana COVID ini, maka Rasulullah menganjurkan dalam hadis qudsinya untuk memperbanyak baca Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia sebesar apapun, kalau kita bersandar kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar dan ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Menghadapi COVID-19 ini intinya ada 3. Satu adalah mencegah penyebarannya. Makanya saya mohon dengan kegiatan yang sudah luar biasa oleh DPD Kabupaten Mojokerto ini ditambahi untuk masing-masing anggota punya tugas, yaitu menyadarkan masyarakat, ya, untuk mengedukasi, memberi kefahaman bahwa protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan dengan ikhlas, dengan hati yang senang, ya, dengan sadar. Mengapa? Karena itu satu-satunya yang bisa membantu untuk menurunkan angka kejadian ini. Ingat, kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Pribadi, keluarga, lingkungan sekitarnya, siapa saja, itu disadarkan untuk tetap 3 yang penting, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan juga kalau keluar jaga jarak, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Banyak kita kadang-kadang di masyarakat kita mesti melihat yang muda-muda, kadang-kadang masyarakat kita tidak pakai masker, ngobrol, gerumbul, itu berisiko sekali, ya, sangat berisiko. Makanya kita mengingatkan jangan overconfidence, ya. Meskipun kita sehat, kuat, tapi jangan overconfident. Overconfidence itu berarti sombong, itu sangat berbahaya. Kita sudah lihat di lapangan, muda, tua, anak-anak bisa berbahaya, berisiko kematian. Ini yang berat. Yang kedua adalah daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan. Itu tadi dengan salah satunya adalah dengan nyanyi sama Pak Artadi tadi, itu secara kemudian bersyukur, kemudian optimis, positive thinking, itu semua imun sistem kita meningkat. Namun untuk yang penting kondisi COVID ini jangan lupa nutrisi makro dan mikronutrien. Untuk sistem imun ini sangat terkait dengan mikronutrien, vitamin dan mineral, ya. Maka dari itu bisa ditambahkan vitamin C, vitamin E, dan sayur, buah-buahan serta ikan laut. Itu penting sekali, ya. Itu untuk mendukung daripada sel-sel T limfosit dan natural killer cell dan sel-sel daya tahan tubuh yang lainnya. Yang ketiga, ini yang sakit harus kita obati. Saya terutama cukup prihatin dengan perawat maupun tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID ini. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Namun demikian, teman-teman harus tetap melayani dengan baik, dengan APD standar, ya, standar yang sudah ditentukan, yang mudah-mudahan tetap bisa dengan ikhlas, dengan
ridha Allah, tetap diberikan kesehatan, tidak sampai terpapar lagi. Jangan sampai ada korban lagi. Dan yang penting lagi, untuk penanganan COVID ini harus dilakukan secara bersama-sama, gotong royong. Pemerintah, swasta, siapapun, pokok yang mengaku masyarakat Indonesia harus bergotong royong untuk meringankan pandemi COVID ini. Itu yang penting. Jadi 3 yang penting adalah, 1 adalah fokus pada bagaimana menghadapi pandemi COVID, kedua disiplin protokol kesehatan, yang ketiga adalah kompak, gotong royong. Ini salut untuk DPNI Kabupaten Mojokerto yang sudah luar biasa, ya. Nah, cuman kadang-kadang selama hampir 2 bulan ini ada yang work from home, ada yang di rumah, itu muncul sedih, stres dan lain sebagainya. Pesan saya, nggak apa-apa, itu wajar, normal, asal kita bisa seimbang, emotional balancing. Sedih boleh, tapi kalau terlalu sedih, itu risiko daya tahan tubuh kita menurun. Ya, jadi kembalikan, tetap syukur kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kalau ada masalah finansial bagi saudara-saudara kita, teman kita, tugasnya kita untuk saling menolong, bersedekah. As-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Dan orang yang sedekah tidak akan hartanya berkurang. Ini Rasulullah mengingatkan kita. Jangan eman dengan harta kita, tidak akan berkurang. Insya Allah kita tambah sehat, tambah sukses. Kalau sedekah tidak usah nunggu kaya, kaya belum tentu. Tapi dengan sedekah, insya Allah calon menjadi orang kaya. Yang ketiga adalah ada yang bosan, jenuh, ya kita harus belajar sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya harus diisi dengan kreatif, inovatif. Inovatif yang luar biasa adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Bagi yang menjalankan PSBB, tetap ikhlas dalam bekerja dan di rumah saja. Baik, Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita menghadapi stres yang double-double, ya. Work stressing karena kita banyak di rumah, financial stressing, disease stressing, social stressing, ya. Family stressing, kadang-kadang digoda anak, unpredictable stressing. COVID ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Nah, kumpulan stres ini yang namanya multiple stressing. Ini cukup berat untuk kita, ya. Makanya kita harus bergandeng tangan, tetap pikiran positif dan mohon berdoa kepada Allah. Emotional detox, 1 bulan kita sudah di detox penyakit hati, AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Mudah-mudahan kita sudah bersih, fitrah kembali. Namun, salut untuk Pak Hartadi dan kawan-kawan sudah menampilkan emotional wellness. Ya, jadi kita tetap optimis, tetap gembira, positive thinking, tapi actionnya juga positif dan produktif. Untuk meningkatkan hormon endorfin kita, ya, hormon kebahagiaan kita, tapi tetap kita harus fokus pada kegiatan kita, bebas stres, ya. Salah satunya adalah mau minta maaf dan mau memaafkan. Sense humor ini sangat penting untuk mengimbangi stres kita, ya. Terapi masa pandemi adalah syukur, sabar, disiplin protokol kesehatan, positive thinking, optimis, itu daya tahan tubuh kita meningkat, dan action positif serta produktif seperti pagi hari ini. Cuman mohon maaf saya nanti tidak bisa ikut makan ketupat, tapi baunya sudah di sini, ya. Jadi saya nanti diceritani saja. Nah, ini hormon-hormon kita, endorfinnya harus kita tingkatkan terus, ya. Jangan kortisolnya. Jadi kita nggak usah stres, kita hadapi saja dengan penuh kepercayaan diri, self confidence. Maka untuk meningkatkan hormon endorfin ini, saya juga ingin berbagi. Salah satu orang bahagia adalah bisa membahagiakan orang lain dengan bersedekah. Kedua, itu tadi menyanyi, ya, karena itu juga membahagiakan orang lain. Saya juga tidak kalah akan menyumbangkan lagu yang bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Nah, silakan mendengarkan. Tanah airku Indonesia,
Sudah. Keluar, Bu. Gambarnya keluar. Keluar, dokter. Iya, Pak Dokter, keluar. Pulau kelapa yang aman, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oh, melambang bahagia di pantai. Indonesia, kalian unsur hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada biaya jangan kurang menghabis dirimu. Baik, setelah kita semangat lagi, kita buka tanya jawab, Bu Maria, silakan. Sebelum nanti saya meneruskan materi yang lainnya. Oh ya. Siap, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi demikian, Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan diskusi. Nanti masih ada tambahan sedikit ya, Dokter Agus, untuk menyelesaikan. Sebelum ditutup doa. Ya, sebelum ditutup dengan doa nanti ada sedikit tambahan. Silakan Bapak Ibu, kolam ikan banyak buaya. Tak ada yang berani memasukinya. Jangan malu dalam bertanya sebelum ditutup ini acara. Luar biasa pantunnya. Iya, nanti dibalas Dokter Agus ya. Punya Iya, PR Dokter Agus satu pantun untuk DPD BPNI Kabupaten Mojokerto. Oke. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung menyebutkan nama, jadi bisa kami persilahkan. Sambil menunggu, ini sudah ada pertanyaan Dokter Agus di via chat. Sambil menunggu ya teman-teman yang mungkin sekarang masih menyiapkan pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Heni Rohmawati, Sarjana Keperawatan Puskesmas Suko. Assalamualaikum Dokter Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Hari. Dokter Agus, mohon contoh implementasi real dalam kehidupan kita sehari-hari, emosional detox. Matur nuwun, salam sehat. Silakan Dokter Agus. Jadi, Arif kan jadi. masih Mbak Eni, Bu Eni dari Puskesmas Suko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi untuk emotional detox. Ini kita mengurangi untuk penyakit hati ini. Jadi kita harus banyak istighfar, ya istighfar, latihan sabar. Nanti ada saya kasih latihan untuk sabar, istighfar, zikir,
lebih banyak mendengarkan. Orang yang banyak bicara itu ciri-ciri salah satu gangguan jiwa. Orang stres itu cirinya ngomongnya agak banyak. Ya, kalau diem terus itu justru depresi. Jadi pesan Rasulullah tengah-tengah saja. Ya, makanya harus kita keluarkan the power of personality, good heart, hati yang selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kedua, good mind, pikiran selalu positif, memandang sesuatu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. The power of speaking, bicaranya bermanfaat. Ya, kalau tidak bermanfaat, tidak usah. Ya, jadi the power of speaking, bicaranya bagus. The power of feeling, perasaannya main. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, segera ditolong. Tidak selalu dengan duit. Kalau pasien ya dengan senyum, dengan semangat, dan lain sebagainya. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Kalau ada di medsos, itu memprovokasi dan lain sebagainya, ini akan membuat ricuh, maka tidak akan saya lakukan. Ya, itu namanya good frame thinking. Kalau pembicaraan ini menambah semangat, akan saya bicarakan. Tapi kalau tidak saya bicarakan. Terakhir adalah good action-nya. Dalam perilakunya, dia selalu memberikan akhlak mulia. Nah, itu Mbak Eni implementasi, tapi banyak istighfar, dzikir, ya, banyak mendekat kepada Allah, itu insya Allah hatinya bisa terjaga. Nggak gampang emosi. Oke? Yang lainnya? Tadi terlewat, Dokter Agus. Jadi yang saya bacakan tadi pertanyaan dari Pak Hari. Untuk yang sekarang yang benar dari Bu Heni yang kali ini. Yang dari Bu Heni Rahmawati. Ya. Pertanyaannya sebentar, Pak. Ini, bagaimana cara bisa mengelola emosional biar tetap sabar menghadapi ujian Allah agar selalu berprasangka baik terhadap ujian tersebut, biar imun tetap kuat, gitu Dokter. Ya, Bu Heni, pertanyaan yang bagus. Untuk beramal soleh itu syaratnya 4. 1, harus niat yang benar. Makanya minimal melakukan sesuatu apapun, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Supaya di backup oleh Allah. Yang kedua harus dengan ilmu. Semua ada ilmunya. Puasa dengan ilmu, zakat dengan ilmu, apalagi COVID ini juga dengan ilmu, ya, mengatasinya harus dengan ilmu. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Sabar dan ikhlas ini 2 kata yang enak diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi kita belajar. Tadi dikatakan wasta'inu bisabri wassholah wa inna kalakbiratun ila alal khosyiin. Sabar dan sholat itu adalah penolongmu. Sholat sekarang sabar, ini terkait dengan emosi. Pada waktu puasa, itu setan-setan dibelenggu. Setelah puasa, setan ini dilepas. Makanya kita harus istiqomah. Untuk latihan sabar, saya kasih resepnya, ada 5. 1, belajarlah mendengarkan, bukan bicara. Makanya Allah memberikan telinga 2, mulut 1. Good communication is good listener. Kalau pembicaraan itu baik, pujilah dia. Kedua, belajarlah mendahulukan kepentingan orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois, merasa dirinya benar, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya tidak boleh dolim. Kalau ngomeli suami, misalkan, suaminya sudah diem, itu tidak boleh diteruskan, ini dolim. Dolim. Suami juga sama istri juga tidak boleh dolim. Bahaya kalau dolim. Makanya 1, kalau egois diturunkan ke bapak-bapak, cerewet dikurangi, maka terjadi keluarga yang harmonis. Sakinah, mawaddah, warohmah. Itu pentingnya Ramadan adalah introspeksi diri, muhasabah. Ya. Nah, yang ketiga adalah berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas. Biar Allah yang membalas. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, balasannya jelek. Tidak ada.
Orang yang berbuat kebaikan pasti balasnya kebaikan. Itulah pentingnya kita harus mawas diri, ya, memandang seseorang sesuatu dari sisi seperti COVID. Kita mandang yang positif, tapi Allah ada hikmah di balik itu, ya. Itu yang penting. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh tambah berat, ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Fa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Betul, kondisi sekarang memang berat. Tapi sebetulnya nikmat Allah jauh lebih banyak. Makanya kita tidak boleh mengeluh. Ya perbanyak istighfar. Kita mohon kepada Allah. Tadi astagfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi itu kita harus berpikiran yang positif. Yang keempat, jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Saya ketemu orang, sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya mesti pergi. Saya menghindar. Ya, saya tidak mau terjebak dengan hal-hal yang menguras energi saya untuk berjuang. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, ini yang banyak mungkin ada yang belum tahu dan bisa diamalkan. Suatu saat sahabat Rasulullah, ini hadis qudsi, menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawaku ke surga. Jawab Rasulullah, jangan marah. Orang ini ngomong tidak bisa, saya orangnya egois, saya orangnya perfeksionis. Maka Rasulullah menjawab, bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Sahabat tadi bertanya lagi, kalau aku usiaku 60 tahun, paling 20 tahun nanti sudah dipanggil sama Allah. Hidup rata-rata kita 70-80 tahun lah. Rasulullah mengatakan, tidak usah khawatir. Sisa pengampunanmu akan aku berikan pada kerabat-kerabat. Baik, Bu Saudara sekalian, khususnya Mbak Eni, pesan saya dua yang maha dahsyat. Satu adalah istighfar, yang kedua adalah sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala. Jadi kondisi seperti ini jangan malah hitung-hitungan sama Allah. Tambah kita meningkatkan sedekah kita. Itu Mbak Eni, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih Dr. Agus. Pertanyaan selanjutnya dari Bupati Mas Ulun. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya kita menyikapi wacana new normal nanti dari segi agama sehingga imun kita tetap bagus? Ya. Jadi, baik saudara sekalian, ya. Jadi new normal sudah disinggung oleh Pak Hartadi tadi. Jadi nanti sesuatu yang sebelumnya tidak normal, misalkan kita ya contohnya tidak pakai masker, biasanya keluar biasa, sekarang pakai masker, harus itu ya, karena mengikuti demi untuk kebaikan kita bersama. Perubahan perilaku yang sebelumnya tidak begitu dihiraukan, sekarang harus dilakukan. Ini suatu waktu di mana sangat mungkin kita hidup dalam aturan kehidupan baru, misalkan pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dalam hal kebersihan itu, insya Allah kita kalau dari sisi positifnya akan lebih baik. Ya. Selain untuk mengurangi paparan daripada COVID ini, juga kita bisa melaksanakan kegiatan, tapi dengan cara yang baru. Ya, itu. Misalkan dulu kita harus ketemu, harus dengan klien face to face. Sekarang bisa dengan online, daring, halal bihalal. Nanti tidak ada halal bihalal kan susah, kita harus memaafkan. Tapi yang penting niat kita dan kita bisa lihat di gambar, gitu ya. Ini kan win-win solution ini ya. Bersalaman, sekarang harus tangan di dada. Dulu berangkulan, sekarang jaga jarak. Karena memang situasinya kita harus bisa menyesuaikan, kita harus fleksibel. Orang yang enak itu kalau fleksibel aja, ya. Cuci tangan, kita harus cuci tangan. Kita masuk kantor dulu tidak dicek temperatur, sekarang harus ditembak batuknya, ya, supaya lihat panas atau tidak dan lain sebagainya. Tantangan bagi pemerintah dan kita sendiri harus ke masyarakat, kita harus edukasi. Itu tadi peluang untuk kita amal jariah dengan ilmu yang manfaat, memahamkan, beradaptasi budaya baru yang insya Allah baik dan
kita harus melaksanakan secara konsisten bersama-sama dengan panduan yang sesuai dengan kegiatan bersama-sama. Jadi kalau dari sisi agama, kalau ini perintahnya baik, kita harus taat pada aturan yang sudah ditentukan demi untuk kesehatan kita. Seperti COVID ini, Rasulullah mengingatkan kalau ada masalah pandemi, maka kita harus menghindar, jangan masuk wilayah itu. Tapi kalau kita berada di situ, ya kamu di rumah saja, ya itu loh. Jadi katanya kita umatnya Rasulullah, tapi kadang-kadang perilaku kita enggak mengikuti. Rasulullah itu ahli sabar, ahli pemaaf, ahli ibadah, ahli sedekah, ya. Itu salah satu contoh aja. Nah, kalau Rasulullah sudah mengingatkan demikian, ya kita harus mengikuti supaya kita tenang, ya, nggak usah gampang terbawa oleh orang-orang yang nggak jelas. Itu Bu Fatima, new normal tadi. Ya, kita masih yang fokus kita adalah menurunkan angka persebaran daripada COVID ini. Ini yang nomor satu. Selain itu wacana-wacana aja. Ya. Gitu Dokter Agus. Ada pertanyaan lagi nih Dokter Agus ya. Di chat dari Bapak Edi Seswantoro dari Stikes Dian Husada. Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi, sehat, semangat. Apa bentuk syukur kita waktu sehat dan sakit? Gitu Dokter. Ya. Baik, Bu Saudara sekalian, syukur itu diperintahkan, ya. Tapi sedikit yang bersyukur. Oli lama taskurun, buka surat Mulk, amat sedikit orang yang bersyukur. Maka bersyukur itu ada 4. 1 bilisan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya hormon-hormon kebahagiaan kita keluar dari sel-sel kita. Ya. Yang kedua adalah bil kolbi, dengan hati kita. Jangan lepas berzikir kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga bil arkan, dengan anggota badan. Apa nomor 1? Ya sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Menyembah adalah ibadah. Nomor 1 adalah sholat, kita harus yang baik. Kedua, bekerja yang semangat, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang fokus, yang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu wujud syukur. Terakhir adalah bin amwal, dengan harta. Seandainya kita dititipi oleh Allah rezeki, ingat, ada sebagian miliknya orang lain. Jangan dimakan semuanya. Nanti Allah yang ngambil. Kalau Allah yang mengambil, maka amat dahsyat, amat keras, dan amat cepat. Ya. Jadi, sekali lagi, selain sedekah itu dahsyat, bukan bagus loh ya, dahsyat ini, 2 dahsyat, istighfar dan sedekah. Ya, dahsyat. Banyak penyakit-penyakit yang bisa terhindar makin ringan dengan adanya sedekah. Bahkan bisa tertolak dengan adanya sedekah ini. Nah, gitu Mas Edi. Jadi tetap sedekah dengan senyum. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Dan tidak selalu dengan duit, tapi kebetulan ada rezeki. Jadi kalau sedekah kan tidak sungguh kaya, ada rezeki, tapi ada saudara kita. Rasulullah itu tidak makan 3 hari, tapi ada sahabatnya tidak makan seminggu, maka Rasulullah rotinya diberikan kepada sahabat. Ini salah satu contoh kepedulian Rasulullah yang luar biasa. Ya, itu Pak Edi, sukses. Lagi. Oke, terima kasih Dokter Agus. Ada lagi pertanyaan dari Deva. Ini perawat Ponkesdes, Pak Dokter. Ya. Mau tanya, untuk desa tangguh penanganan COVID itu efektif apa? Efektif apa tidak? Begitu mungkin pertanyaannya. Silakan Dokter Agus. Ya, yang penting untuk mengatasi COVID ini kita harus kompak. Makanya komunikasi, koordinasi, kerjasama, ya, komitmen, konsisten, konsekuen, kontinu, dan kompak itu penting. Seringkali kelemahan kita pada komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Ini bisa diatasi dengan komitmen kita untuk BPNI Kabupaten Mojokerto yang komitmennya luar biasa, konsisten, konsekuen. Ya. Jadi kalau melayani pasien COVID, otomatis APD-nya harus standar.
Tadi Pak Ar tadi sudah memberikan terobosan-terobosan untuk membuat networking untuk mengatasi kekurangan ini. Itu luar biasa, ya. Komitmen, konsisten, konsekuen, continue harus kita lakukan terus-menerus sampai grafik jumlah pasiennya menurun, orang yang terpapar menurun, dan kompak, itu yang penting. Ini sudah ditunjukkan oleh PPND Kabupaten Mojokerto yang menurut saya bukan hanya hebat tapi spektakuler, ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sambil berdoa terus kepada Allah. Oke. Amin, amin. Dokter Agus, ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Jadi Siap. bisa Bapak Hari Purnomo. Monggo, Pak Hari. Monggo, Bapak Hari. Tolong tolong untuk admin sudah. Silakan Pak Hari. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Yang terhormat Ketua DPD PPNI. Dr. Agus, kadangkala kita itu ada suatu skala normatif ya dok. Tetapi kita sebagai petugas, baik itu di rumah sakit, di layanan kesehatan, memang sih tergantung dari derajat keimanan seseorang ya dok. Iya. Kita selalu dihadapkan pada situasi ini skala normatif, yang satu sisi kita harus memberikan edukatif. Satu sisi lagi kita dihadapkan pada sesuatu yang kecepatan seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus. Bagaimana kita harus menyikapi dok? Karena kalau tidak, tadi sudah diulas, sabaran, macam-macam seperti itu. Barangkali ada tip khusus dok, yang sekiranya kita sebagai petugas itu mampu untuk secara waktu yang pendek, secara waktu yang dekat kita bisa beradaptasi dalam menghadapi COVID ini. Matur nuwun dok, sugeng prihatin minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, memang kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang dalam hati kita nggak mantap ya itu. Jadi kita harus memperkuat diri kita sendiri. Kita yakin ada sesuatu, kita dilakukan untuk ikhtiar yang maksimal. Kemudian kita setelah ikhtiar yang maksimal dengan akhlak mulia tadi, ya dengan cara-cara yang baik, ya kita jangan cepat putus asa. Kemudian kita pasrah kepada Allah, ya takwa kepada. Tapi ada kadang-kadang contoh kita melihat kita ngobati di rumah sakit misalkan, tapi di satu sisi masyarakat enak-enak keluar, ya ngobrol, tidak pakai ini dan lain sebagainya, ya itu kita kalau bisa ya kita edukasi. Kalau dia memang tidak punya sesuatu, misalnya tidak punya masker, ya itu ya kita harus karena gradasi dari masyarakat itu berbeda-beda. Ya kita edukasi, kita beri, kita tolong dia, ya kasih masker sambil kita jelaskan. Yang kedua, untuk orang-orang yang tanda petik misalkan tidak cocok dengan hati kita, ya itu ya kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Makanya kita harus baca doa agar orang itu nggak sombong, agar orang itu mau menuruti apa yang sudah kita sarankan, ya. Itu Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Baca Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu sangat ampuh untuk orang-orang supaya orang-orang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita beri penjelasan-penjelasan yang baik. Itu Pak Hari, ya. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis. Kita harus usaha maksimal, tapi jangan lupa doa. Orang tidak mau doa itu berarti orang itu sombong, ya, sombong. Padahal doa itu membantu untuk keberhasilan kita. Terima kasih Pak Hari. Sehat selalu. Silakan. Terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan lagi yang juga ingin menyampaikan secara langsung dokter Agus. Ya. Silahkan Bapak Arif Kurniawan. Haji Arif. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Dan hormat. Pak Agus. Ya. Saya hanya menanyakan masalah metode zikir atau aplikasinya yang afdol. Karena tadi disebutkan di depan bahwa zikir ini mampu membuat
atau mengeluarkan hormon-hormon imunitas atau hormon endorfin. Ya. Nah, metode yang khusus atau yang afdol ini bagaimana sehingga saya pribadi mau mengaplikasikan. Kemudian saya pernah baca di referensi buku Kuantum Ikhlas, itu di sana disebutkan ada 4 gelombang otak yang diantaranya adalah gelombang, kalau tidak salah gelombang alfa, itu katanya mampu bisa menuju ke sana. Ya. Dan disebutkan juga, ini mohon maaf Bagus ya, Ya. katanya muaranya itu ke hati. Kalau kalau misalnya ini diaplikasikan, ini kan bisa membawa pribadi seseorang untuk pertama berbuat baik, yang kedua daya tahannya imunitasnya juga baik. Saya kira itu Bagus. Mohon maaf barangkali salah, saya mohon dibenarkan. Saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, sama dengan hati kita. Jadi zikir itu kalau kita ingin dicintai Allah, 3 ya. Mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Minimal itu. Ya. Itu kalau ingin dicintai Allah. Ya. Zikir ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wa asila. Ya orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hati tenang. Kalau hati tenang maka akan memberikan energi yang positif kepada sel-sel kita sehingga keluar hormon-hormon kebahagiaan tadi. Ya, maka dari itu saya kasih terapi zikir sesuai dengan permintaan panjenengan. Mari kita bersama-sama, khususnya teman-teman yang setelah mengerjakan puasa Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ikuti saya bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas. Seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ayo bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai detik ini panjenengan menjadi orang-orang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Kalau kamu berzikir di antara manusia, maka Allah akan berzikir di antara para malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, zikir panjenengan kalau ada waktu ikhlas, silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil lebih bagus. Tapi minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu yang dianjurkan seperti di Al-Qur'an. Tapi kita harus bekerja, harus melayani, harus banyak kesibukan. Tetap hati kita berzikir kepada Allah dengan yang pendek. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Boleh. Asal kita tidak lepas dari Allah, itu yang penting, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa dicas lagi setiap hari habis sholat subuh. Tadi kalau panjenengan ikhlas, setelah sholat 5 waktu sangat baik, ngecas lagi. Tapi sebetulnya tadi sekali aja sudah lumayan agar kita seperti lebih afdol lagi, dicas lagi tiap hari. Nah ini minimal kalau untuk pasien-pasien saya yang terminal, pasien paliatif,
nanti terakhirnya kalau nafasnya dia sudah change stroke, biasanya Allah saja. Nah itu. Nah untuk kita sudah terbiasa. Sebab pada waktu sakaratul maut untuk berzikir itu sangat sulit kalau tidak biasa. Tidak biasa. Ya, itu pesan saya Pak Arif, luar biasa. Terima kasih atas itunya. Jadi, nah, alladzina amanu wa tadi. Innamal a'malu binniyat. Saya masukkan satu seperti keluar masuknya nafas. Jadi panjenengan kalau tidur masih bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Barangkali kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah, kalau kita tidak tahu, dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Amin. Tapi pada waktu enak, komunikasi kepada Allah, tadi sering menyebut namanya, Allah datang. Hai Pak Arif, kok manggil saya, apa yang diinginkan? Pertama adalah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan yang luar biasa. Yang kedua, sampaikan apa yang diinginkan. Bila saya sehat, terhindar dari COVID, mudah-mudahan teman-teman saya yang sakit sembuh, mudah-mudahan COVID ini segera engkau angkat ya Allah dan lain sebagainya. Nah itu, intinya begitu. Jadi silahkan subhanallah. Ini jangan lupa, dimanapun kita harus tetap zikir kepada Allah. Nah, zikir yang bagus itu diucapkan ada gerakan motorik dan ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Tidak usah di kampung bengok-bengok, itu tidak usah ya. Cukup untuk mulut. Untuk mulut ini ada. Coba apa? Supaya respon. Nanti kalau kita sakaratul maut nggak sadar, tapi kita masih bernapas, itu kalau ada yang BCI, maka respon akan muncul sendiri. Itu. Jadi kita dari kebiasaan. Thank you. Bu Maria, saya lanjutkan sedikit ya. Okay. Ada yang tanya lagi? Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak Dokter. Ya, siap. Boleh Ya. deh. Ada yang satu yang dari chat, yang satu lagi ingin secara langsung. Silakan Pak Slamet Prianto. Pak Slamet. Ya sudah saya pesen nih, pembukaannya jangan panjang-panjang, to the point. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Dr. Agus. Siap, sama-sama. Langsung saja ke poin. Pertanyaan saya yang lagi viral di medsos, Ya. yaitu masalah statement daripada mantan Menkes Kesehatan Republik Indonesia yang berkolaborasi di YouTube dengan Deddy Corbuzier. Ya. Nah, bagaimana tanggapan kita selaku tenaga medis yang begitu berlawanan antara kenyataan dengan apa yang di YouTube sekarang? Gitu, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, luar biasa pertanyaannya. Kita dituntut mengatur energi kita, jangan terbuang dengan percuma. Alhamdulillah panjenengan pandai, tapi pandai itu harus diikuti dengan cerdas. Ya, makanya saya beri ini, orang yang cerdas, ya, berpikir positif dan efektif, arif dalam menyikapi informasi, bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, tidak mudah diprovokasi. Bagi saya info itu saya tangkap, tapi saya tidak memberi komentar. Ya, jadi kita lebih fokus bagaimana agar pandemi COVID ini bisa segera turun, kita bisa aktivitas dan insya Allah bisa pulih kembali, kita bisa bekerja dengan baik, Indonesia bisa maju ketertinggalan. Jadi kelemahan kita adalah karena kita mudah diadu domba ya dan lain sebagainya. Itu harus kita perbaiki. Kita harus bergandeng tangan. Sekali lagi tadi gotong royong bandingkan. Change of culture, yaitu satu santun, kedua gotong royong, ya, ketiga jujur, keempat semangat, lima adalah taat aturan. Jadi tidak apa-apa informasi itu Pak sudah ada yang nanggapi, kita tidak perlu menghabiskan waktu kita untuk itu, kita tetap fokus menolong teman-teman yang dirawat, kita tetap menjaga diri dan kita selalu berdoa agar COVID ini segera berlalu. Terima kasih Pak Slamet. Ini pertanyaan terakhir, Dr. Agus. Ya. Tambahan dari Bupati Mas Ulun. Mohon maaf tanya lagi. Saya juga dari perawat Ponkesdes. Pada masa pandemi ini, tenaga kesehatan tenaganya dipakai lebih ekstra. Bagaimana tips-tips yang bisa diterapkan agar kita selalu bisa ikhlas dalam bekerja? Matur nuwun. Monggo, Dokter. Ya. Oke, Bu Fatimah. Pekerjaan kita menolong orang
itu insya Allah diikuti 40.000 malaikat ya. Makanya kita harus imun kita harus tetap bagus, tetap happy dengan pelayanan champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian, sepenuh hati ya. Tapi jangan lupa kalau kita tambahi rezeki, tambahi vitamin ya, vitamin C, vitamin E, tambah madu boleh untuk jaga kondisi kita ya. Minimal nomor 1 hati kita sudah bersih, pikiran kita yang positif, makan kita harus cukup, terutama minumnya jangan lupa ya. Ya kita lakukan dengan ikhlas tadi ya. Apa yang kita lakukan, insya Allah kita diberi kekuatan. Terus ini penting, jangan lupa baca sholawat ya, perbanyak sholawat. Karena kalau kita ada masalah, kata Rasulullah, kamu akan dibantu sama Allah kalau kamu lakukan hal-hal demikian. Ada 6. 1 adalah memakmurkan masjid. Sementara ada beberapa masjid yang masih harus mengikuti aturan yang ada. Kedua, qiyamul lail, perbanyak sholat malam. Ya. Yang ketiga adalah bersedekah, suka menolong. Yang kelima adalah perbanyak sholawat. Ya. Yang keenam adalah seringlah berwudu. Jadi 6 itu kalau kita lakukan, di antara salah satunya, maka kita akan insya Allah ditolong sama Allah. Itu Fatimah, tetap semangat, tetap happy, jaga kondisi, mudah-mudahan berdoa bersama-sama agar COVID ini cepat berlalu. Terima kasih Dr. Agus. Pertanyaannya insya Allah sudah habis. Monggo dilanjutkan Dr. Agus. Lanjutkan. Mohon izin nanti sebelum ditutup dengan doa oleh Dr. Agus, nanti dari Ketua DPD ada sedikit yang ingin disampaikan. Siap. Dr. Silakan Dr. Agus. Melayani lebih ikhlas, ini tugas kita. Ya. Jadi tadi beramal, ya, latihan sabar sudah, ikhlas tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi rabbi. Ya, ini daya tahan, acceptance, ya, kita bisa acceptance. Hati yang bersih, tidak ada lagi dendam, benci, ya, hati yang merasa enak, ya, tenang, ya, tidak ada penyakit hati AIDS tadi, angkuh, iri, dengki, sombong, kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun, sekalipun nanti barangkali new normal akan diberlakukan, kita sudah siap. Saya Pak Hatta tadi sudah mengantisipasi, beradaptasi bagaimana. Fitrah kembali, ya. Jadi kita harus bekerja dengan ikhlas. Nah ini, bekal untuk menghadapi pandemi pasca Ramadan. Ini mungkin bisa untuk pegangan 7I saja. Iman takwa kita, ya. Walau anak ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnau bima kanu yaksibun. Kalau kita beriman bertakwa maka akan berkah turun dari langit dan bumi. Ya. Kedua adalah imun sistem kita harus kuat. Jangan terlalu stres. Ya. Ketiga, ibadah kita harus diperkuat. Ya. Sholatnya terutama. Sholat malam, ya, sholat duha dan lain sebagainya. Monggo. Ilmu agama kita ditempa 1 bulan. Ilmu COVID kita insya Allah sudah banyak dapat dari mana-mana. Ikhtiar, kita berusaha maksimal, tambahi dengan sedekah, jangan lupa berdoanya. Ikhlas, semata-mata karena Allah, dan kita tawakal, serah diri kepada Allah. 7 adalah istiqomah. Kita harus konsisten antara dunia akhirat, ya. Kalau diniati akhirat, maka dunianya ikut, ya. Tapi kalau dunia tok, kita akan tambah stres. Tawakal, ya. Namanya tawakal Allahi fa huwa hasbuh. Ini terusannya Quran surat At-Talaq tadi, wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, ya. Jadi kalau kita tawakal, Allah akan mencukupi. Baik, saudara sekalian, sebagai pengingat kita, heart management, pertahankan, emotional balancing, kalau masih ada yang kotor, di detox, tapi saat ini dengan dukungan Pak Tadi dan kawan-kawan semuanya tetap wellness, ya, bahagia, servisnya harus tetap champion, sepenuh hati, pelayanan juara, kita harus suka menolong, ya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang suka menolong, maka Allah akan menolong orang itu di dunia sampai di akhirat. Good morality, dengan moral yang bagus, ya, attitude, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan happiness, ya. Bahagia ukurannya hati, sehat pun kita harus bersyukur, itu juga bahagia, ya. Dicintai oleh Allah, sering SMS-an sama Allah, di SMS, D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya, dan menolong orang lain, serta qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. SDM yang unggul, tidak cukup pandai, cerdas, tapi kreatif, inovatif, sudah ditampilkan oleh teman-teman dari DPD PPNI Kabupaten Mojokerto, mampu bersaing global, rasa nasionalisme tinggi, dan high speed, ya, harus high speed.
Persneling kita kalau mobil harus 45. Ngerasani, mengeluh, itu atret itu ya, mundur itu. Ya, kita harus high speed. Ini waktu sama Bu Sri Mulyani, kita sering dipanggil. Ini sama Pak Muldoko kemarin, sama Profesor Dr. Laksamana Marstio, ini pencetak buku kepemimpinan. Ini waktu sebelum COVID saya memberikan motivasi untuk Rapim Pangdam 5 Brawijaya. Cerdas sudah. Nah, ini sebagai memicu daripada endorfin kita juga, ya. Ini apa? Hari. Ya, nanti kita terakhir aja. Ayo tetap happy, semangat, kinerja terjaga, lebih ikhlas dalam melayani. Kinerja terjaga, kita harus fokus, hati senang, service champion, jangan lupa istirahat ya untuk imunitas recovery, tapi gizi harus terjamin ya. ISPA, nah ingat pada waktu pandemi ini ISPA, iman kuat, imun, sedekah, protokol kesehatan, adaptasi, new normal. Ya. Ini yang tadi perbanyak sholawat ya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya. Rabbi anzil yang menjalan mubarak wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya. Kalau dari sisi materi sedikit cukup, kalau banyak sedekahnya akan tambah banyak. Tadi Bapak Ibu pantunnya luar biasa, saya mengasih ungkapan saja. Nggak bisa pantun aku. Dengan iman hidup jadi terarah. Ya. Dengan teknologi hidup jadi mudah, seperti hari ini kita dengan di rumah bisa tetap komunikasi. Dengan seni hidup jadi indah, dengan nyanyi, dengan band, ya. Dengan sedekah hidup jadi berkah, tapi dengan takwa hidup jadi mulia. Ini untuk mengingatkan kita. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari hadirkan cita. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada ruang ilalang, kepada bintang gemilang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kenangan waktu yang masih tersisa, semua menggeleng, semua ketepian, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersama.
bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput lalang, kepada bintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kekurangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ya, yang penting sukses untuk PPNI Kabupaten Mojokerto. Yuk action positif saja. Ini virus yang baru saya temukan, H3C21A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah. Good head, pikiran selalu positif. Good hand, tangan kaki kita untuk bekerja yang maksimal untuk menolong orang lain. Good communication, mendengarkan arahan dari pimpinan, dari teman-teman yang bagus-bagus. Good care, ayo kita peduli kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dan good action-nya seperti hari ini yang sudah dilakukan oleh PPNI Kabupaten Mojokerto. Terima kasih Pak Artadi yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk teman-teman semuanya. Terus berjuang dan selalu berdoa. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa berkarya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tambahan dari Pak Pimpinan, Pak Ketua, kemudian nanti saya tutup dengan doa. Terima kasih. Terima kasih kembali Dr. Agus. Untuk selanjutnya ada tambahan pengarang dari Bapak Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hartadi, SDM Kesdi, silakan. Ya, terima kasih Bu Maria. Sebetulnya bukan arahan, cuman saya pending sebelum doa karena cek salah alamat dongane gitu ya. Jadi mohon maaf. Luar biasa Dr. Agus Ali Fauji yang telah menyampaikan paparannya yang luar biasa. Terima kasih. Kemudian antusiasme teman-teman baik yang di rumah maupun yang hadir di sini, saya luar biasa pertanyaannya dan terima kasih semuanya. Doanya juga terima kasih Dr. Agus. Saya perlu menyampaikan ini sebetulnya bukan untuk Dr. Agus ya, tetapi masukan untuk semua. Ini pengalaman saya beberapa kali menghadiri acara, doanya itu selalu salah sasaran. Aku di salah sasaran itu loh, ya. Karena kita ini bukan lagi para medis.
Kalau Dr. Agus saya kira sudah tahu dan saya kira ini nanti tidak salah sasaran bahwa kita menurut undang-undang tahun nomor 38 tahun 2014 perawat itu ya perawat bukan para medis. Ya, para medis itu zaman londo. Para itu pembantu. Gitu ya. Jadi organisasinya adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Perawat lagu saya. Perawat profesi ini PPNI organisasi ini. Ya, waktu ulang tahun itu, ulang tahun PPNI. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Ya, saya kira itu Dr. Agus terima kasih ya. Itu mohon maaf ya. Ini tadi saya tempo hari menghadiri acara di PPNI DPW malah penerimaan bantuan untuk teman yang terpapar COVID. Ustadznya itu mudah-mudahan teman-teman para medis gitu ya. Jadi saya biar kita tidak kecelejuk, doanya nggak kesasar, mengingatkan bersama-sama bahwa menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 kita ini bukan para medis tapi perawat. Saya kira itu Dr. Agus. Saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Mohon tambahan untuk doa penutup Dr. Agus. Matur nuwun. Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, khususnya perawat-perawat yang tergabung dalam PPNI Kabupaten Mojokerto beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan selain kesehatan, keselamatan, terhindar dari virus corona. Untuk perawat-perawat yang sedang bekerja, bertugas, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, tetap ikhlas, dan terhindar dari paparan COVID. Dan untuk perawat-perawat yang sudah gugur dalam memperjuangkan pelayanan, gugur dalam medan berjuang melawan COVID ini, mudah-mudahan ditempatkan di surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamatan fiddin wa afiyatan fasiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma min alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafwa indal hisab. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musakhir sakhir alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aidan jibatin nadama wa fikra lil amal. Allahumma nas'aluka al jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna min baraka wa anta khairul muslimin. Amin. Sabron wa tabrik atamana wa syukur qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqomah warzuq lana rizqan halalan. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal faizina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qudana wa tadarru'ana wa taqa'asyu'ana wa ta'abudana wa tamim taksiran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina shaghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyan wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Tadi dan semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Izin wal faizin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat, semangat, spektakuler untuk PPNI Kabupaten Mojokerto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Haji Agus Ahli Fauzi PGD Palmet yang sudah memberikan tausiah hari ini dan juga menutup dengan memimpin doa. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk seluruh partisipasinya Bapak Ibu yang bergabung dalam Halal Bihalal DPD PPNI Kabupaten Mojokerto tahun ini. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita serta memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Bapak Ibu sebagai penutup izinkan sekali lagi saya berpantun. Amin. Amin. Pantun terus. Ya. Pantun terus. Mohon izin sebentar. Bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Speakernya masing-masing. Pak Kasnan, mohon izin saya. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak Dokter. Nggih. Pak Dokter. Hormat saya, nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Selamat ya. Nggih. Innal aidin wal faizin. Nggih, sami-sami. Innal aidin wal faizin. Dari Miftah. Oke, Mbak Miftah. Maaf lahir batin semuanya. Abdul ya Karim. Izin wal faizin untuk semuanya. Ya, Pak Yot. Terima kasih ya, Pak Nyoto. Karim, Pak Kasnan. Terima kasih Pak Tati, Pak Kasnan. Semuanya teman-teman. Salam sehat. Oh ya, Bapak Ibu yang belum mengisi form untuk daftar peserta halal bihalal untuk kepentingan sertifikat, mohon segera mengisi karena sebentar lagi form itu akan kami tutup. Saya sudah Mas Kasnan ya. Oke. Foto bersama. Foto bersama Pak Kasnan. Foto bersama. Ya. Foto bersama. Ayo, Bapak Ibu videonya. Videonya di-on kan. Kan muter semua Mas Adi. Mute semua. Di mute all. Di mute all itu Indonesia. Oke, Bapak Ibu, mohon videonya diaktifkan semua. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya. Oke, videonya yang belum aktif, monggo diaktifkan semua. Akan kami potret untuk dokumentasi foto bersama. Bu Raras, jangan menunduk. Bu Raras.
Kurang satu, sebentar. Pak Agus Toha tersenyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Untuk itu kami selaku kru dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya, dan mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Kami dari kru dan panitia mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf untuk aplikasi akan segera kami tutup.